Kita beralih ke informasi lain pemirsa, 19 demonstran yang terlibat aksi unjuk rasa akhir Agustus 2025 lalu divonis bebas bersyarat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pembebasan pengunjuk rasa dari Lapas Salemba disambut haru bahagia keluarga. Sepuluh bulan jalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Salemba, Jakarta Pusat. Selama proses persidangan, 19 demonstran yang ditahan karena ikut dalam aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI pada akhir Agustus 2025 akhirnya dibebaskan. Keluarga yang telah menunggu di depan gerbang langsung menyambut dengan haru bahagia. Beberapa tahanan juga melakukan aksi sujud syukur yang kemudian memeluk anggota keluarga mereka. Para demonstran ini sebelumnya didakwa melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap aparat kepolisian saat aksi unjuk rasa pada Agustus 2025 lalu di depan gedung DPR RI. Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhi hukuman pidana penjara selama 10 bulan kepada masing-masing terdakwa dan langsung bisa bebas setelah dihitung masa penahanan hingga persidangan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengaku siap memenangkan PSI. Jokowi bahkan berjanji siap bekerja keras dan mati-matian demi partai berlambang gajah itu. Saudara-saudara bekerja keras untuk PSI. Saya pun akan bekerja keras untuk PSI. Saudara-saudara bekerja mati-matian untuk PSI, saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Pernyataan ini disampaikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat berpidato dalam acara Rakernas PSI di Makassar, Sulawesi Selatan. Ayah dari Kaisang Pangarep yang juga Ketua Umum PSI itu bahkan menyebut masih sanggup datang ke seluruh provinsi, kabupaten, dan kota untuk memperkuat jaringan PSI. Jokowi juga mengajak seluruh elemen partai untuk bekerja secara militan demi kemajuan PSI. Selama 3 hari dari 29 hingga 31 Januari 2026 ini, PSI menggelar Rakernas di Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam agendanya, PSI mengejar target lolos ke parlemen. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Jokowi menegaskan dukungan 2 periode kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden yang juga putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan Jokowi saat dimintai pendapat mengenai peluang Gibran menjadi calon presiden pada pemilu berikutnya. Nama Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut menjadi kompetitor kuat dalam Pilpres 2029. Menanggapi hal ini, Jokowi menegaskan dukungannya agar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melanjutkan kepemimpinan untuk periode kedua. Jokowi pun menyebut tidak ada niat mendorong Gibran maju sebagai calon presiden, namun tetap bersama Prabowo sebagai Wakil Presiden. Nama Mas Gibran disebut potensial jadi capres 2029. Tanggapan Pak Jokowi? Kan sudah saya sampaikan Prabowo Gibran 2 periode. Sudah. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menghadiri puncak peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke-100 tahun di Istora Senayan, Jakarta. Presiden Prabowo yang diundang dalam acara berhalangan hadir lantaran ada tugas lain. Puncak peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke-100 tahun atau 1 abad digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat Sabtu pagi. Acara ini dihadiri ribuan warga NU. Selain warga NU, acara turut dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, antara lain Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selain itu, hadir juga Ketua MPR Ahmad Muzani. Ketua Umum NU Yahya Holil Satkuf atau Gus Yahya mengungkap Harlah 1 abad NU dirayakan setelah melalui dinamika panjang. Negara perlu NU kuat. Negara perlu NU kuat. Kenapa negara perlu NU kuat? Kalau NU kuat, Indonesia akan kuat. Bagaimana caranya NU kuat? NU kuat itu ada apabila jamiah NU itu kuat makan.
NU kuat itu apabila jamaah NU itu sehat. NU kuat itu apabila jamaah NU itu kenyang. NU kuat itu apabila jamaah NU itu ada pekerjaan. NU kuat itu apabila jamaah NU itu dompetnya tebal. Setelah didahului dengan hujan lebat pagi tadi dan juga didahului dengan dinamika yang tidak kalah lebatnya, hari ini kita rayakan, kita peringati Harlah 100 tahun Masehi Nahdlatul Ulama sebagai Nahdlatul Ulama yang satu. Sementara itu, Gus Yahya menyebut Presiden Prabowo yang diundang dalam acara berhalangan hadir lantaran ada tugas lain yang harus diselesaikan. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Dede Rudi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, walaupun harga emas logam mulia kembali turun di Laman Antam, tetapi di Pasar Emas Cikini, Jakarta masih tinggi. Di Pasar Emas Cikini, Jakarta, harga emas antam logam mulia dibanderol Rp3.300.000 per gramnya. Sementara itu, pedagang toko emas Cikini, Jakarta mengaku fluktuasi harga emas logam mulia ini sudah terjadi sejak 1 bulan terakhir. Pernah tertinggi mencapai Rp3.600.000 per gram dan terendah Rp3.300.000 per gram. Namun di Laman Antam, harga emas kini menurun menjadi Rp3.150.000 per gramnya. Terima kasih masih di Sindo Malam. Pemirsa, Desa Sumberrejo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah diterjang angin puting beliung. 5 rumah warga rusak akibat tertimpa pohon dan tiang listrik roboh menutup jalan. Hujan deras disertai angin puting beliung melanda Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. 5 rumah dan tempat ibadah di Desa Sumberrejo, Kecamatan Pabelan alami kerusakan. Kerusakan terjadi pada bagian atap yang berterbangan hingga tertimpa pohon besar. Selain pohon, sebuah tiang listrik juga ikut tumbang dan menutup jalan. Akibatnya, aliran listrik ke pemukiman penduduk padam sejak sore hari. Menurut warga, angin kencang datang dari arah timur disertai suara gemuruh saat hujan deras mengguyur. Hujan dulu, rintik-rintik, lalu terlalu lebat, terus angin itu berputar dari arah timur, mutar ke arah barat, langsung mutar-mutar di wilayah sini. Peristiwa tersebut mengakibatkan bencana, yaitu pohon yang rubuh menimpa rumah. Usai kejadian, warga bersama relawan dan BPBD Kabupaten Semarang bergotong royong membersihkan material pohon yang tumbang. Pemerintah setempat menghimbau warga tetap waspada mengingat cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Semarang dalam beberapa hari ke depan.